jembatan pin. Jadi kita punya amplifier, dari output amplifier nyambung ke Vout, dari rangkaian jembatan pin ini dikembalikan ke pertemuan ke amplifier inputnya. Nah, ini rangkaian pembagi tegangan saja, Anda bisa turunkan persamaannya. Jadi impedansi ini dibagi impedansi ini tambah impedansi itu. Kalau kita masukkan fungsi J omega, nanti bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini, ya. Dan kita ingin ini menjadi nilai real 1/0. Kalau menjadi real, maka yang ini harus saya nolkan J-nya, sehingga dia menjadi real. Dan saat itu menjadi 0, frekuensi omeganya frekuensinya adalah frekuensi osilasinya, sehingga diperoleh itu sama dengan 0, frekuensi osilasinya adalah 1/akar CP 1/CP CS RP RS itu R paralel dan C paralel, kemudian yang seri dan seri. Dan dengan nilai 0 itu, maka kita akan punya Vout per VI-nya adalah nilai yang ini. Oke, ya. Itu salah tulis saja kan? VI per Vout atau memang gitu? VI per Vout, gitu. Oke, ini kita potong di sini nanti ada amplifier, output masuk ke output ini. Ini yang outputnya di sana kan? Ini menjadi input ke amplifiernya. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat. Nah, kalau CR-nya sama, jadi tadi kita angkanya bebas, oke. Tapi sekarang kita pilih supaya mudah. Biasanya kalau orang kalau di industri misalnya kita cari nilai yang sama. Kenapa? Jadi mudah bikin secara pabrikan gampang gitu ya. Nah, tapi kalau Anda lihat di internet, di buku-buku, kadang-kadang ini tidak menggunakan nilai yang sama. R seri dan R paralel. Kalau kita sekarang menggunakan R seri yang sama, R, kemudian kapasitasinya sama C, maka dari Vin ini dibandingin Vout-nya adalah 1/3. Maka kita memerlukan penguatan non inverting sebesar 3. Oke. Berikutnya kita lihat yang penggeser fasa. Penggeser fasa ini seru sebetulnya, penurunannya gampang, tapi kalau triknya salah, saya ngabisin waktu 3 jam lebih nggak dapat. Saya merasa kayak orang bego dulu, perasaan nurunin gampang gitu ya. Nah, sebenarnya gampang. Anda anggap ini XC dulu gitu, ya. Kan ini rangkaian pembagi tegangan dari sini ke sini, R per XC plus R gitu, atau R plus XC. Kemudian ini diimpedansikan pembagi tegangan, hitung besar, nanti ada yang dicoret, dikali-kalikan dulu. Baru belakangan XC-nya diganti dengan sebesar 1/C omega C. Oke. Nanti kita setelah kita hitung dulu dalam bentuk XC. Nah, setelah seperti itu nanti dia akan bentuk seperti ini. Ini sengaja R-nya dan C-nya sama, karena kalau R dan C-nya nggak sama, kompleksitasnya kompleks banget. Akan diperoleh bersama seperti ini. Oke? Kemarin kita bicara, kita ingin nilainya real lagi, ya, nilainya real. Kalau kita ingin nilai real, maka kita akan punya bilangan yang ini, yang C-nya harus kita nolkan, ya. Dan yang bilangan realnya ini nanti adalah penguatan yang diperoleh. Oke. Jadi apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh, yang tadi dinolkan, itu terjadi pada frekuensi osilasinya, diperoleh frekuensi osilasinya adalah 1/6 kali E. Ada yang salah. RC-nya di bawah. Ini pasti 1/FC. Kalau Anda lihat ini kan bisa dicoret satu ya. Dia karena extended ya.
Kalau supaya jangan extended, display. Change ini extended, saya suruh mirror. Di sini nggak muncul. Oh, duplicate. Quick changes. Ini kan omega kuadrat. Ini harusnya ini pasti super RC, nggak mungkin RC. Equation. Oh, mana equation? Kalau pakai komputer orang pusingnya di situ. Equation-nya di mana? Di insert. Itu analisir. Klik tuh sini. Kayak apa sih? Ininya maksudnya si menu equation-nya supaya muncul. Ini desain ya? Bapak mau Desain. kirim aja ke bawah. Iya. Pak, apa saja? Tinggal tulis di sana. Tapi ini taruh akar-akarnya Pak. 6 itu di bawah kuadrat, jadi Di kirinya akaran. ini kan mana tadi sama ini mana ya, ada yang satu R 6R per C sama dengan 1 per omega osilasi C Kodok. C yang di kiri hilang. kuadrat. C yang kiri di bawah hilangnya. Berarti omega 0 sama dengan 1 per 6 CR. Jadi akarnya di situ ya, betul? C kodok. Gitu ya? C-nya kodok. C-nya. Kenapa? C-nya kodok. Ini di sini maksud saya gini. CR-nya di bawah kan? Betul ya? Iya. Tapi cek kodrat R. R-nya jadi akar ya? Apa? R-nya jadi akar nggak sih? Enggak. Ini dari aku. Bentar, itu nggak mungkin, jadi ada yang salah itu. Sebentar. Ini pasti pangkat. Ini yang pangkat 3. R6R kuadrat kurang R. Oh, ini penurunan ada yang salah nih. Ini pasti ada yang salah. Ini ada penurunan yang salah, saya harus cek lagi di penurunannya. Oke. Sorry. Oke, nanti kita cari perbaikannya. Nggak mungkin dia harus, kalau konsisten satuannya pasti frekuensi itu per RC pasti. R kali C itu waktu kan? Ya. Jadi di sini harus, ini pasti ada RC tapi penurunannya pasti ada yang mau saya tunjukkan di sini adalah ada konstanta. Jadi kalau di apa tadi di Windbridge dia per RC doang, tapi di sini ada 1/6 atau enggak, nanti cek di buku yang lain, Anda pasti bisa lihat di sana. Oke. Nah, untuk keadaan osilasinya tadi kalau sudah dimasukkan, maka yang sana 0 kita punya yang itu, yang nilai realnya dia kita peroleh VI per V out-nya itu adalah
1/29 negatif, berarti penguatan invertingnya harus 29. Sehingga dia ya 29 pasti negatif ya, inverting namanya. Jadi minus 29 kali minus 1/29 dia jadi hasilnya 1, loop gainnya 1. Kemudian nah berikutnya yang kuadratur. Kalau yang kuadratur kita lihat dari sini, ini adalah sebuah integrator yang positif, yang ini integrator yang negatif. Jadi sebetulnya kita punya dua yang negatif, tapi kita kasih inverting 1 di situ. Kemudian kita lihat di sini, yang ini kan R2/R1, yang ini seperti omega C1 dibagi R3, maka yang ini seperti omega C2 negatif, inverting dibagi R4. Kalau kita kalikan J dengan J jadi negatif 1, di sini ada 3, berarti negatifnya hilang. Jadi kalau loop ini nilainya 1, itu adalah loop gain 1, maka frekuensi osilasinya ya tinggal dicari frekuensi itu, ini akan ini juga kebalik ya nih, kebalik yang ada di bawah nih harusnya. Iya. Oh, orang kecapean berarti. Ini yang R terbalik, omega ke sana, R2 nya benar ya. Ini di bawah, harusnya di bawah. Ini harusnya 1/. Ini supaya 1/. Kalau nilai R-nya semua sama, C-nya sama, maka dia akan seper RC. Oke, yang ini nggak ada konstanta. R2/R1-nya kita nilai R sama, R semua, jadi kita akan punya seper. Maaf, karena itu R2/R1 kebalik kan ya? Iya, betul. Yang di sini R2. Ini R1. Oke. Oke, jadi ini untuk yang kuadraturnya seperti ini. Kemudian, nah sekarang kita akan lihat simulasinya ya. Oke. Cuma ini tadi link-nya ada di sini. Saya mudah-mudahan supaya sudah beres. Oke. Kita yang akan kita simulasikan, yang saya tunjukkan simulasinya adalah yang phase shifter. Ya, Anda nanti bisa lakukan dengan yang yang Windbridge karena filenya udah dikasih. Tapi saya mau tunjukkan bagaimana kita menganalisis yang kita uruskan, ya, urusannya nanti dengan rangkaian yang real, ya. Jadi bukan yang. Nah, tadi kita perlu 29 gitu ya. Jadi R-nya di sini 1,8, maka area feedback ini harus 29 kali 1,8. Kalau dihitung dia adalah 52,2 K. Ya. Dan ternyata ini hasilnya tuh simulasinya jadi seperti ini, tapi ini harus saya lihat dengan cara passive noise. Dia belum space sudah selesai. Oke. Loh, dia ngapain ini? Siapin file. Update kali ya? Siapin
sambil second step apa lagi? Sambil melihat yang itu, oke? Kalau kita lihat dalam penurunan itu, ketika kita bicara feedback loop, ya, kan kalau penguatan 1 Oh, salah. no. Oke. Nah, file opennya di mana? Open Pak. Open. Terus oke. Ini saya ya sama dengan yang pernah kita lakukan si 741-nya saya buatkan di library gitu ya. Jadi itu sebetulnya sebuah subcircuit. Anda lihat di sini kita pakai 18 nano, 1,8 nano, 1,8K, semua sudah di sana. Kalau saya run, ya, saya sengaja runnya ini apa? Jangan dihitung initial condition dulu, ya. Jadi kalau saya run, lupa. Harus copy itu yang library si 741-nya. Coba kita langsung kayak gini. Mudah-mudahan enggak. Dan sudah selesai, kita lihat di out. Apa yang kita lihat di sini? Saya zoom out di sini. Dia sinusoid sudah dapat, frekuensinya dapat, tapi dia makin kecil. Artinya penguatannya kurang. Betul ya? Iya. Berarti kita harus perbesar penguatannya. Jadi kalau kita lihat di situ, penguatan yang hitungan pas, kenapa kurang? Karena op-amp-nya pasti ada input impedance kan? Ada output impedance, ada sesuatu yang berpengaruh di situ, sehingga gain seperti itu nggak cukup. Nah, berikutnya saya akan ambil sedikit lebih besar. Oke, kalau sedikit lebih besar, sekarang saya ambil yang jadi dia sekarang harus pilih semua kan. Saya tutup aja. File, open. Oke, sekarang saya pakai 53. Oke, ini kelamaan satu second ya, udah nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita catat. Itu saya sengaja 1 second itu supaya nanti kalau di fast di FFT sinusnya banyak gitu. Sehingga numerical errornya lebih sedikit. Kalau kita lihat sekarang, oke, dia karena gainnya sekarang lebih, loop gainnya kan lebih dari 1 kan? Ya, 53 per 1,8 itu lebih dari 1, lebih dari 29. Dia akan ada feedback positif sampai dia op-amp-nya saturasi. Oke, kalau kita sekarang zoom di sini, kita dapat sinusoid. Oke, berapa amplitudonya? Amplitudonya akan selalu mentok di op-amp saturasinya berapa? Power supply-nya. Oke, jadi dia akan mentok di situ. Nah, kalau misalnya kita lihat ini
Ya kalau mau kita bisa lihat view FFT layoutnya. Oke. Kita akan bisa lihat di sini berapa frekuensi osilasinya di situ. Ya. Jadi kalau sinusoid yang banyak itu akan nurunin ini maksudnya, ya, akan nurunin noise flow-nya. Oke. Ini adalah frekuensi kita sekitar 2 kHz. Harusnya berdasarkan hitungan tadi RC ini kHz RC itu dalam radian, kamu bisa hitung nanti berapa. Oke. Kemudian ada harmoniknya. Ya, ini harmonik kedua. Oke, tapi sini sudah ada osilasi yang kita punya. Nah, persoalan di sini adalah amplitudonya mentoknya saturasi. Padahal kalau kita pengen osilator, kita ingin osilator tuh amplitudonya tertentu ya, stabil di nilai tertentu. Nah, sebelum ke sana, dalam simulasi ini saya, kalau kita lihat di sini saya menggunakan nilai R ini saya kalau di simulasi nilainya eksak. Padahal kalau kita beli resistor itu kan ada dua besaran yang penting, yaitu toleransi dan temperatur koefisien. Ya. Jadi artinya apa? Nilai kita beli resistor kalau perlu 53 ohm berarti kita pakai yang 52 ohm tambah 1 ohm 52 kilo 3 kilo berarti saya pakai 52 kilo ohm tambah 1 kilo ohm ya. Tapi jangan lupa itu ada plus minus kan? Ya, berapa toleransinya? Nah, kalau kita mau plus minus makin kecil berarti kita pakai resistor yang toleransinya lebih kecil, 1% misalnya. Oke, tapi tetap aja ada toleransi. Oke. Nah, kalau 52 kilo ohm toleransinya 5%. Dia range-nya berapa? Paling maksimumnya berapa? Minimumnya berapa kira-kira? Ini kebetulan Anda nggak pernah lakukan praktikum ini. Kalau sebelum-sebelumnya itu di praktikum rangkaian listrik ada berapa kelompok, setiap kelompok mengukur 100 resistor. Kalau ada sekali masuk 15 kelompok berarti ada 1.500 resistor diukur. Kemudian kita lihat statistiknya dia nanti ada Gaussian. Karena udah belajar di ini ya, di Propstat, betul ya? Dia Gaussian, jadi dia nilai di tengah itu betul-betul yang di resistornya 1 kilo ohm, tapi ada yang nilainya kurang dari 1 kilo ohm, ada yang lebih, gitu kan? Ya tanda petik nasib kita dapat nilainya berapa gitu kan, statistik kan. Nah, artinya kalau kita pakai 53 kilo ohm, kalau kita udah kita paksa pas-pasin dengan 53 kilo ohm, toleransi itu bisa turun di bawah, ya bisa turun 2,5 kilo kalau kira-kira kalau kita pakai yang 5% kan, bisa lebih. Kalau lebih, oke, loop gainnya tetap terpelihara. Tapi kalau kurang, dia bisa teredam kan gitu. Itu satu aspek dari toleransi. Yang kedua, TCR. TCR, temperature coefficient resistance. Jadi resistor itu kalau dipanaskan resistansinya turun atau naik? Tergantung. Kalau dia karbon, dia akan resistor itu kalau yang presisi biasanya metal film istilahnya. Kalau yang 1% itu metal film. Tapi kalau yang 5% itu biasanya karbon. Karbon itu kalau makin panas resistansinya turun. Kalau metal makin panas resistansinya naik. Ada TCR-nya apa? Temperatur koefisiennya. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, saya tadi ini. Saya cuma di sini
kita pakai ini, saya tidak mensimulasikan toleransi. Ya, saya mensimulasikan karena toleransi itu konyol. Toleransi itu kan bisa di resistor di tempat ini lebih tinggi dari yang kita harapkan, di sini bisa lebih rendah. Ya simulasinya kan jadi alternatifnya banyak banget kan gitu kan. Oke lah, kita anggap terima aja lah nasib terhadap toleransi. Yang saya mau lihatkan di sini adalah terhadap apa? Terhadap perubahan temperatur. Kalau sekarang suhu kita di 50 derajat, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini, suhu 50 derajat dengan nilai resistansi yang sama 53, dia di sini feedbacknya lebih cepat daripada yang ini. Artinya resistansinya turun ya. Oke. Yang ini kita anggap dia TCR-nya menurunkan. Tapi kalau kita lihat di sini open yang ketiga. Ini saya tutup dulu yang sebelumnya. Ini saya run, sama saja dia hasilnya, cuma dia lebih lambat. Di sini saya simulasikan ada temperatur di bawahnya. Oke. Jadi kita lihat dia agak lebih lambat naiknya, artinya resistansinya turun. Oke. Jadi kita bisa perhatikan bahwa kalau kita mau membuat osilator seperti itu, pilihan R-nya harus seperti apa? Kita harus jamin ya gainnya cukup untuk apa? Feedback untuk loop gainnya sama dengan 1. Oke, artinya apa? R-nya harus kita pilih lebih besar kan gitu kan? R dari penguatan si op-amp-nya. Jadi di sini contoh, oke di sini kalau sama dia akan pengaruh temperatur akan menurunkan nilai. Nah, kemudian berikutnya oke, yang berikutnya kita lihat, saya sengaja ambil aja lebih besar. Kenapa? Saya sudah memikirkan kemungkinan temperatur naik, resistansinya resistansinya turun. Kemungkinan toleransinya kita dapat R yang lebih rendah, maka gainnya turun juga. Supaya aman, saya ambil lebih besar. Oke. Nah, saya aman, supaya aman saya ambil lebih besar. Kemudian saya simulasikan, ini adalah yang keempat. Yang 4. Oke, ini 56. Temperaturnya saya ambil, ini contohnya ambil simulasi di 40 saja. Oke. Akhirnya saya akan dapat. Oke. Perhatikan, tetap dia mentok di power supply-nya 9 volt. Tentunya di sini akan ada op-amp akan penuh sampai 9 volt kalau dikasih power supply 9 volt. Ya. Dia tetap di maksimum saturasi op-amp-nya. Oke. Dan ini gelombangnya seperti apa? Gelombangnya seperti ini. Oke. Sinusoidnya cukup bagus. Hanya kita lihat di sini pada prinsipnya di sini agak kepotong sedikit. Ya. Jadi kalau kita lihat FFT-nya, ya Anda lihat di sini second harmoniknya di sini, terus harmoniknya di sini. Anda bisa baca berapa dB. Di sini ada berapa dB. Ini nanti bisa baca berapa dB, ini berapa dB. Selisihnya itu satuannya disebut dBc. dBc itu dB compression. Ya, jadi dari sini ini misalnya di sini 14,4, di sini adalah kira-kira 28, berarti 28 tambah 14 karena ini negatif yang ini berarti 42 dBc. Berarti si harmonic order 3-nya adalah 42 dBc ya, di bawah dibandingkan dengan fundamentalnya. Oke. Nah, ini tapi sekali lagi saya sampaikan, kita
sebetulnya inginnya amplitudenya tertentu. Nah, amplitudo tertentu itu biasanya kita gunakan dengan menggunakan limiter. Ya, jadi kita sekarang simulasi yang kelima ini kita akan menggunakan limiter. Yang limiter 1. Oke, sekarang saya punya rangkaian limiter di sini. Rangkaian limiter itu akan mengatur rangkaian R ini. Ya. Jadi gainnya di awal tinggi, ketika dia tegangannya sudah cukup besar, ini R ini akan membuat ini dengan ini sama sebetulnya. Ya, ada resistor yang kalau diteveninkan nanti ada R yang sambung ke situ. Ya, dari dari output. Oke. Dan saya simulasikan di sini dengan temperatur ya 50 temperatur 50 Celcius dengan temperatur koefisiennya adalah 5/10.000. Oke. Kita lihat di outputnya. Sekarang limiter itu bisa membantu. Saya atur outputnya adalah 6 volt. Oke. Hitungan limiter ini Anda baca di buku Sedra, ada hitungannya, ya, ada penurunannya. Oke. Dan kita lihat di sini hasilnya sinusoidnya dibentuk di 6 volt. Itu untuk R yang saya sudah pilih. Oke. Satu lagi setelah kita lihat itu, oke, kita ingin lihat ini tadi sudah. Oh, tadi harmoniknya berapa dB kira-kira, ini saya sudah hitung ya. Tadi di bawah minus 40, harmonik 3-nya minus 40 di bawah sinyal aslinya ya. Yang harmonik kedua minus 40 tuh saya ulang lagi aja ini karena yang tadi yang disimulasikan itu adalah yang tadi ini kan beda amplitudonya karena ada limiter ya. Cukup lama ini. Oke, saya lihat FFT. Oke, kita lihat di sini. Oke, pertanyaan, Anda bisa bayangkan kah kenapa second harmonic itu lebih rendah? Harmonik kedua itu lebih rendah dari harmonik ketiga. Ya. Harmonik ke-6 lebih rendah daripada harmonik harmonik 4 lebih rendah dari harmonik ke-5. Ini fundamental, harmonik 1, harmonik 2, harmonik 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan logisnya harusnya logis kan? Hubungan ini ya, yang even atau out gitu ya. Even sama out. Ya, dia kan harusnya kalau sinus, kalau even semua gitu, sinus atau cos gitu ya. Kalau ganjil semua kan gitu, ya, lebih logis, betul. Jadi dia sekarang kalau tadi 14 dB ini pasti lebih rendah, ya. Sekarang dia yang tadi berapa 14 dB? Ini harusnya lebih rendah, tadi tergantung ketelitian kita memeriksa ya. Kemudian terakhir simulasi masih phase shifter ini di sini sekarang saya mencoba melihat perubahan temperatur.
Oke, di sini temperaturnya saya ubah dari mulai 15 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, stepnya adalah 5 derajat. Dan semua resistor kita punya temperatur koefisien sebesar itu. Oke. Apa yang terjadi kita lihat sekarang. Ini agak lama simulasinya karena dia beberapa temperatur itu diulang-ulang. Ini temperatur yang kedua. Yang ketiga, 4. Oke. Kita lihat di sini. Zoom di situ dia nggak sama, frekuensinya beda, bergeser ya, tergantung temperatur. Kalau kita lihat view FFT, oke. Apa? Apa? Fasenya. Oke, kalau kita lihat ini sekarang, sebentar ya. Kita lihat ini dulu. Seolah-olah numpuk di tempat yang sama ya, karena di skala logaritmik. Kalau Anda pakai zoom di sini, kelihatan bergeser frekuensinya. Bagian lagi kalau di sininya kita pakai skala linear, nggak bisa. Kayak di kanan. Klik. Oke. Kita zoom. Situ apa durasinya nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan. Nilai resistor itu akan geser-geser berdasarkan temperatur. Oke, jadi kita akan tergantung temperatur ya, sinyalnya apa, frekuensinya. Oke, di sini saya belum mensimulasikan nilai real resistornya kan, itu lebih sulit karena resistornya ada berapa di situ, toleransinya kan ada berapa toleransi yang harus dibuat. Nah itu kita akan punya range yang akan sangat berbeda. Tapi di sini apa yang kita sudah pelajari di sini kita bisa melihat bahwa kita harus untuk sebuah phase shifter, gainnya harus lebih besar dari loop gainnya harus lebih besar dari 1 kan? Oke. Tapi pertanyaannya kenapa dia nggak membesar terus ya? Nggak bisa. Op-amp-nya akan selalu mentok. Ya. Op-amp-nya akan mentok di nilai tertentu, dan pada saat nilai tertentu tersebut gelombangnya sebetulnya tidak persis sinusoid. Kalau saya zoom salah satu di sini, mudah-mudahan bisa kelihatan. Di sininya ada yang nggak terlalu kelihatan di sini, ya. Dia ada semacam klip kepotong gitu, ya, ada kepotong. Ya, kalau penuh dia sinusoid tentunya nanti harmoniknya nggak ada kan gitu. Harmonik ketiga itu pasti nggak ada. Tapi di sini dia ada sedikit kepotong. Oke. Sehingga ada harmonik ketiganya. Tapi kalau kita lihat tadi harmonik ketiganya juga cukup kecil. Ya. Ini adalah untuk yang phase shifter. Berikutnya saya akan tunjukkan yang kuadratik. Jadi yang ini tadi, ini terakhir. Kuadratur. Oke, tadi ini rangkaian kuadratur kita. Cuma saya sengaja pindahkan si inverting amplifiernya di belakang. Ya. Out gambarnya saya ini cuma di belakang sini. Ini out dikembalikan ke sini, feedback. Oke. Dan kalau saya simulasikan, sudah itu dia.
belum keluar hasilnya. Itu di bawah masih ya bagus. Kelamaan ya saya. Oh enggak. 0,2 ini sekarang 0,1 milisekund. Oke, udah. Sudah bisa display. Kita lihat di sini. Masih jalan hitung. Oke, saya sengaja pilih di sini lama simulasinya 200 milisekund. Oke. Kemudian data yang ditampilkan mulai 0,1 milisekund, 100 milisekund, jadi semua. Oke, stepnya saya pilih maksimum sebesar 1 mikrosekund. 0,1 kelamaan. Oh, saya salah kelamaan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Kita lihat hasilnya. Itu. Oke. Kalau Anda lihat sekarang apa yang terjadi? Sinusoidnya dapat. Kuadratur tuh pasti dijamin bisa dapat sinusoidnya yang seperti itu ya. Selalu bisa dapat dia osilasi gitu. Tapi kita lihat di sini, walaupun saya sudah paksakan stepnya frekuensi step simulasinya itu cukup detail, dia terpotong. Kelihatan ya terpotong ya. Disaturasinya si op-amp. Oke. Ini sudah selesai saja. Oke, sekarang kita terakhir satu lagi. Mudah-mudahan cukup waktu kita. Saya punya 2 menit. Simulasinya saya kasih limiter karena rangkaian ini bisa saya buatkan limiter. Oke. Kemudian simulasinya sama dengan yang tadi, kita run dan kita menunggu. Lebih satu Pak. Udah bisa display dia. Oke, kita coba lihat apa yang terjadi di sini. Limiter bisa membatasi tegangannya, oke, walaupun sedikit besar, ya. Udah di scale lagi sama dia. Kita zoom, ya. Tapi kita lihat tetap ada kepotong. Oke, punya ide nggak kenapa kepotong? Kira-kira kenapa kepotong? Oke, ini kan di out ya, tadi yang kita cek. Bagaimana kalau di sininya? Di sini. Apa yang terjadi? Yang warna biru, birunya agak bagus. Saya ganti warna merah. Yang biru ini output di sini dia bisa sampai VCC kan ya? VCC kurang saturasi. Dan itu kemudian masuk ke saturasi. Saya membatasi hanya yang di sini, bagian yang ini. Padahal yang sebelah sini masih tetap bisa sampai lewat. Kalau kita menggunakan phase shifter atau pakai wind bridge, dia nggak ada cerita itu. Di sini ada op-amp, di sini ada op-amp yang bisa membuat hasilnya outputnya sampai mentok lagi. Sehingga tetap aja dia dapat nyata. Oke. Dan kalau Anda lihat ini, saya menambahkan satu lagi saja. Tadi lihat yang di sini ya, satunya di sini. Ya udahlah, nggak ada gunanya. Ini yang mau saya sampaikan kuadratur, jadi dia sebetulnya beda 90 derajat. Output dengan itu beda 90 derajat. Baik. Maaf, waktunya lewat 1 menit. Apakah ada pertanyaan?
Anda bisa bereksperimen dengan yang Windbridge juga. Oke. Apa sih yang terjadi sehingga nanti kalau Anda lihat di osiloskop seperti ini, Anda bisa bayangkan, oh ini yang terjadi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya. Oh, saya harus cek lagi jadwal minggu depan. Ada kemungkinan saya keluar kota. Nanti saya buat pengumuman kalau ternyata saya keluar kota. Baik, terima kasih.